Maulidin adalah seorang petani yang telah mencoba berbagai teknik pertanian untuk meningkatkan hasil sawahnya. Dulu hasil sawah keluarga saya hanya cukup untuk dimakan sekeluarga. Hasil panen tidak cukup untuk menutupi kehidupan keluarga saya. Sekolah saya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja. Orang tua saya tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah saya. Saya harus mengumpulkan kelapa untuk dijadikan minyak, hanya sekadar untuk menambah kebutuhan keluarga. Setiap hari saya memanjat sekitar 40 pohon kelapa. Saya pernah bekerja mengumpulkan getah karet. Hingga pernah sebagai tukang masak di perusahaan kelapa sawit. Mengangkut kayu di hutan juga pernah saya lakukan. Karena itu pekerjaan yang kami tahu dapat mendatangkan uang cepat. Walaupun resikonya kami sudah tahu sebelumnya. Saat umur saya 19 tahun, konflik memuncak di Aceh. Kami dihantui rasa ketakutan setiap saat. 1,5 tahun lamanya kami di pengungsian. Kelaparan yang kami rasakan. Tahun 2004, saya dan keluarga kembali ke Kampung Masin. Tapi rumah saya sudah rusak. Jalanan rusak, listrik tidak ada lagi. Sawah saya berubah menjadi semak. Saya mencoba untuk mulai bertani, namun saat itu terjadi tsunami. Desa saya tidak terkena dampaknya. Makanan saat itu sulit didapat. Kami harus pergi ke hutan mencari janeng sebagai makanan keluarga. Tahun 2005, lahan pertanian saya sudah menghasilkan sekitar 1-2 ton untuk sawah seluas 1 hektar. Hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi keluarga saya. Anggaplah harga beras saat itu 3.500 dikali 2.000 kilo menjadi 7 juta dikurang biaya pupuk dan biaya lainnya 30%. Tinggal 4.900.000. Apakah cukup untuk kebutuhan 1 tahun? Tentulah tidak. Untuk mencari tambahan, saya kembali lagi mengangkut kayu di hutan. Saya sedang bekerja menarik kayu, mengangkat kayu ya. Lewat dari kedai, melihat orang rame-rame. Saya bilang, itu apa rame-rame? Katanya ada pelatihan katanya. Pelatihan apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya naiklah ke Melasah dulu.
Saya mensosialisasikan sistem SRI organik dengan menggandeng organisasi dari Pansu waktu itu. SRI organik kita bandingkan dengan konvensional, itu biasanya masyarakat di sini nanam 5-6 batang per lubangnya itu, tapi kita cuma memperkenalkan 1. Yang dulunya harus digenangi, ini tidak digenangi. Yang dulunya jaraknya rapat, sekarang harus lebar. Yang dulunya pakai pupuk kimia, sekarang harus pakai pupuk kandang. Dan itu yang sedikit mungkin dianggap remeh waktu itu terhadap program yang saya bawa. Karena sampai sosialisasi dan pembentukan kelompok pun waktu itu sampai dinamakan Cicoba ya. Cicoba kalau dalam artian orang di sini itu coba-coba. Ya udah coba-coba saja, nggak mungkin berhasil gitu kan dalam pikirannya. Dalam arti kasar seperti itu. Namun berjalan dengan waktu itu diadakan sekolah lapang, kita berikan pelatihan dari mulai tanam, pemupukan, sampai panen di sebuah demplot. Waktu itu demplotnya emang 1 hektar kita buat untuk di sini. Sebelumnya saya tidak tertarik dengan SRI itu, karena pengalaman kami nanam padi itu biasanya kami 5 batang sekali tanam. Ini diajak 1. Biasanya kalau 5 itu tumbuhnya 1. Kalau ditanam 1, ya kalau mati 1 tinggal apa? Kan seperti itu. Begitu mereka membuat sebuah demplot, saya melihat kok ditanam 1 kok tumbuh 20. Ya, melihat perkembangan padi itu ditanam 1 tumbuh 20 itu, disitulah awalnya saya tertarik dengan padi itu. Setelah saya mencoba, itu hasilnya lebih meningkat lagi. Awalnya 6 rantai itu bisa saya dapatkan sekitar 800 kilo. Sekarang bisa dapat saya 1,5 ton. Satu demi satu butir padi disemai, satu demi satu benih padi yang tumbuh di tanah akan tumbuh subur dan leluasa, akan tumbuh subur dan leluasa. Rumputnya lebih kokoh, hasilkan tangkai-tangkai panjang, buahnya lebih banyak. Itu padi tanam sebatang dan bulir padinya lebih bernas, dan bulir padinya lebih bernas. Nah, sejak dari 2010 kita mulai mengadakan sekolah lapang. Pertama kita dirikan ataupun kita buat sekolah lapang itu di Masen. Namun dengan adanya keberhasilan itu, bagi masyarakat dari desa lain itu meminta untuk diadakannya sekolah lapang dan ingin menghasilkan hasil pertanian seperti di Masen. Akhirnya datang dari tokoh-tokoh desa yang sekitarnya di kecamatan ini. Mereka begitu tertariknya SRI itu, dalam pencontohan itu, mereka mengajak saya ke desa-desanya untuk melakukan seperti yang saya lakukan di desa. Setiap desa saya melakukan ada 13 hektar. Yang dibuat pencontohan itu cuma 1 hektar per desa. Yang subur, bulir padi yang bernas, dari padi tanam sebatang, apalagi yang diimpikan. Maka 2010 sampai 2011 Caritas membangun strategi adalah dengan membangun kelompok-kelompok tani dengan kerjasama dengan Badan Penyuluh Pertanian Pate. Itu kita kerjasama membina dan mendampingi 18 kelompok tani dari 17 desa
Terutama yang kita dampingi adalah bagaimana mereka bisa mereplikasi atau melakukan penanaman padi dengan cara atau dengan metode SRI. Di situ pertama kami kerjasama dengan NGO Caritas. Mungkin kami bahu-bahu coba peningkatan untuk meningkatkan hasil. Jadi baik pola tanam yang dari kebiasaan kita rubah menjadi ya kita bilang luar biasa. Jadi itulah pola SRI. Iya, alhamdulillah masyarakat di sini mungkin sudah 50% atau 60% yang sudah mengikuti pola SRI. Lebih bagus SRI sekarang. Lebih irit, bibitnya lebih irit. Kalau dulu kita bibitnya kan banyak-banyak, sekarang nggak banyak lagi. Ada 2 kelompok kami di sini. Yang satu kelompok sekarang nggak nanam di situ. Di kelompok situ banyak kendala, kemarin ada gajah. Makanya orang itu ada yang masuk juga ke sini. Di kelompok kami. Kegiatan per hari-hari kami sebagai penyuluh, karena memang tugas di lapangan sampai 2011 kami ada untuk membina petani dalam bercocok tanam masalah padi SRI. Jadi kita menanamkan SRI tidak memakai pupuk kimia, kita pakai bahan lokal termasuk perawatan apa saja, pemupukan kita pakai bahan lokal. Dan bahkan petani-petani di lapangan sudah mampu membuat tentang masalah pupuk kompos, masalah pesnam, dan masalah pengendalian hama, semua sudah kami buat dan telah kami memberi penyuluhan atau berlatihan. Nangro Aceh Darussalam merupakan penghasil beras 9 terbesar di Indonesia, dengan produksi pada tahun 2010 sebesar 1,62 juta ton. Namun Provinsi Aceh masih mendatangkan beras dari Sumatera Utara. Ini disebabkan karena proses penggilingan padi petani di Aceh dilakukan di Sumatera Utara dan hanya 5% yang kembali ke Aceh. Kurangnya fasilitas pasca panen maupun mekanisme pasar di masyarakat menjadi kendala kebangkitan kemandirian ekonomi lokal. Jeratan pertanian konvensional yang tidak berpihak kepada petani berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Secara tidak disadari, pertanian konvensional sebagai salah satu penyumbang pemanasan global dunia. Sektor pertanian dan peternakan memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca sebesar 8,05% dari total gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer melalui sawah-sawah yang tergenang menghasilkan gas metana, pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian, pembakaran sisa-sisa tanaman, pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran ternak. Sumber pemanasan global lainnya di Indonesia per tahun berasal dari pembakaran batu bara 9 miliar ton karbon dioksida, konversi lahan dan perusakan hutan, aktivitas dan pemakaian energi, pertanian, dan limbah 451 juta ton karbon dioksida. Dari sektor ini, gas rumah kaca yang dihasilkan yaitu gas metana CH4 dan gas dinitrooksida N2O. Bumi adalah ibu, dari rahimnya lahir kehidupan. Selama ini, sebagian besar petani selalu melakukan pembakaran jeraminya setelah panen. Hasil pembakaran jerami, selain menyebabkan polusi,
juga berkontribusi dalam pemanasan global. Apabila produksi padi nasional pada tahun 2008 maka bisa diperkirakan jumlah jeraminya yaitu 80,02 juta ton, setara dengan luas Provinsi Nangru Aceh Darussalam apabila jerami ditumpuk setinggi 5 meter. Sebesar itulah jerami yang dibakar oleh petani menghiasi langit Nusantara ini. Jika jerami ini dibuat kompos dan hasil komposnya adalah 60%, maka potensi nasional kompos jerami adalah 48,01 juta ton. Kandungan kompos jerami sama dengan 1,09 juta ton urea, 0,15 juta ton SP36, 2,35 juta ton KCl, atau total 3,6 juta ton NPK. Jumlah ini kurang lebih 45% dari konsumsi pupuk nasional pada tahun 2007 untuk pertanian. Nilai rupiahnya adalah 5,42 triliun rupiah. Dampak pemanasan global akan lebih banyak dirasakan oleh petani, seperti musim kemarau dan hujan yang tidak menentu, sehingga membuat petani kesulitan untuk menentukan jenis varietas tanaman dan kalender tanam. Ancaman kekeringan dan banjir pada lahan pertanian, hama pengganggu tanaman meningkat, bulir padi kosong atau membusuk. Akibat merosotnya produksi pertanian, maka persediaan pangan masyarakat menurun juga. Akibatnya kelaparan tidak dapat dihindari lagi. Dampak perubahan iklim itu adalah krisis air. Kita harus bisa menghemat, perilaku menghemat air. Jadi inilah adalah perilaku adaptif, perilaku mencocokkan. Bagaimana kita mensiasati atau mencocokkan diri, terutama dalam hal ini dalam bidang pertanian. Bagaimana para petani bisa mengadaptasikan cara dia menanam dengan hemat benih. Kalau kita bandingkan 50-60 kg dalam metode konvensional, dan hanya 5 kilo, 4 atau 5 kilo di metode SRI, maka ini ada sekitar 90% penghematan untuk kebutuhan benih. Itu ada kaitannya dengan penghematan air. Jadi air yang digunakan pun untuk di sawah semakin kecil. Oleh karenanya, kenapa dalam metode SRI juga penggunaan air itu bisa berkurang, itu bisa terjadi efisiensi sekitar 40-60%. Karena pada prinsipnya padi bukan tanaman air, tapi adalah tanaman darat, terestrial yang membutuhkan air. Jadi padi bukan tanaman air, tapi setiap tanaman butuh air. Metode tanam seri atau padi tanam sebatang telah terbukti meningkatkan produksi petani sebesar 50%. Bahkan di beberapa tempat bisa mencapai lebih dari 100%. Dalam seri, tanaman diperlakukan sebagai organisme hidup, bukan diperlakukan seperti mesin produksi yang dapat dimanipulasi. Berikut adalah perbedaan metode tanam seri terhadap metode konvensional yang biasa dilakukan petani. Kebutuhan benih. Konvensional 30 hingga 40 kg per hektar, dan seri 5 hingga 7 kg per hektar. Pengujian benih, sistem konvensional tidak dilakukan, namun pada seri perlu dilakukan pengujian. Umur di persemaian. Sistem konvensional 20 hingga 30 hari setelah semai pada tanah lumpur dan membutuhkan 5 pohon. Pada seri dilakukan selama 3 hari dalam kondisi tanah lumpur maupun rata dan hanya membutuhkan 1 pohon. Posisi akar waktu tanam. Sistem konvensional tidak teratur. Pada seri, posisi akar horizontal. Sistem pengairan.
Sistem konvensional tanaman harus selalu digenangi. Pada Sri disesuaikan dengan kebutuhan. Pemupukan. Sistem konvensional mengutamakan pupuk kimia. Namun Sri hanya menggunakan pupuk organik buatan sendiri. Penyiangan. Konvensional diarahkan kepada pemberantasan gulma. Pada Sri diarahkan kepada pengelolaan perakaran. Hasil, sistem konvensional 50 hingga 60%. Metode Sri 60 hingga 70%. Dan masyarakat pas melihat dari perkembangan setelah 3 bulan kemudian itu perkembangannya cukup positif, sangat bagus waktu itu. Sampai kita berinisiatif untuk mengundang pemerintah setempat dari Bupati waktu itu untuk hadir ke sini sebagai pemotongan perdana. Dan alhamdulillah itu terlaksana sebagai acara temu petani. Karena ini juga ada kaitannya bagaimana memperkuat kelompok pertanian dan bagaimana mereka bisa mengantisipasi bencana atau dampak bencana, maka kita juga membuat kelompok-kelompok manajemen bencana, terutama ada di 3 desa. Itu sudah terlaksana di Desa Semanto, Desa Masen, dan Desa Babah 2. Dengan adanya Karitas dikasih bibit ran besi, kami semai, terus kami tanam di pinggir sungai. Tebing-tebing sungai ini bisa longsor lah, karena airnya deras dari atas. Karena di atas tuh nggak ada lagi pohon, udah ditebang. Kita mengikuti pelatihan, kita juga diajarin cara pemetaan, yaitu pemetaan masalah kerentanan, kapasitas, dan kemampuan desa. Nah, dari situ kita bisa menilai dan apa-apa aja yang rentan di desa kita. Selain kami mempersiapkan tempat evakuasi ataupun rambu-rambu evakuasi, juga kami melakukan penanaman pohon di pinggir sungai. Dan kemarin sudah kami tanam sekitar 1.200 batang, dan itu di pinggir sungai semua. Nah, berharap kita ke depannya bahwa pohon itu bisa menahan abrasi bila terjadi banjir. Sebelumnya 2010 akhir salah satu pelatih lokal atau kader lokal SRI yang didampingi oleh Karitas dan juga BPP mendapat penghargaan sebagai petani teladan, petani terbaik untuk tahun 2010 untuk tingkat Kabupaten Aceh Jaya. Bulan Juli tahun 2011, Maulidin dinominasikan dan telah terpilih menjadi petani terbaik atau petani berprestasi untuk tingkat Provinsi Aceh. Setelah itu saya dikirimkan ke Jakarta untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden sebagai petani berprestasi di Aceh. Pada malam hari ini kita dapat bertatap muka dalam berbagai perlombaan. Kami teruskan tentang masalah padi SRI ini. Karena terutama tentang masalah itu, tentang masalah hasil. Hasil sangat memuaskan, maka kelompok-kelompok ini tidak ingin kembali kepada semula seperti konvensional. Kami tetap SRI dan organik. Menyabarakan, kamu megau santai, kadang habis peng untuk 500 lebih. Jino hanale paling-paling 50 lebih untuk tabla resep je dah. Cita-cita kami bersama masyarakat Kampung Masin ini tentang masalah pertanian ini, kami perlu hasil yang memuaskan untuk membangun desa kami. Tidak lagi mengharapkan pada pemerintah, harus bisa mandiri.
setiap desa mungkin diharapkan menjadi lumbung padi, lumbung ketahanan pangan yang bagus. Karena saya yakin masyarakat khususnya di Kecamatan Sampoenet ini akan menjadi lebih maju dan sejahtera apabila kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. SRI Jos! Jangan ngomong saja, saudara-saudara. Petani! Oke! Organik! Yeah! Satu demi satu butir padi disemai, satu demi satu benih padi yang tumbuh di tanah akan tumbuh subur dan leluasa, akan tumbuh subur dan leluasa. Rumputnya lebih kokoh, hasilkan tangkai-tangkai panjang. Buahnya lebih banyak, itu padi tanam sebatang, dan bulir padinya lebih bernas, dan bulir padinya lebih bernas. Apalagi yang diinginkan petani selain sawah yang subur, bulir padi yang bernas, dari padi tanam sebatang. Apalagi yang diimpikan petani selain hasil yang berlimpah,